Aku nggak mau jadi Nathan. Aku Dylan. Dan aku akan tetap jadi Dylan. Ya ampun, asin sekali, Sen. Masa sih? Tadi saya udah cobain dan rasanya enak kok. Kalau sampai mulut lu ember, lu bocorin ke orang-orang. Gua pastiin lu akan dipecat dari hotel ini. Lo mau nyuri ya? Enggak, Aku apa? Aku pencuri gitu. Kok kekunci sih? ini semua gara-gara kamu. Bisa nyalahin orang doang. Males tau nggak berantem sekarang? Ya udah. Siapa juga yang mau berantem sama lo? Paman, Nadia di mana ya? Tadi aku cari di rumahnya nggak ada. Di tempat biasa dia nongkrong nggak ada juga. Emangnya tadi nelfonnya gimana, Paman? Tadi suaranya Neng Nadia itu seperti orang yang ketakutan. Hah? Ketakutan? Kok Nadia bisa takut? Dia kan jago berantem. Jangan-jangan Nadia ada di hutan. Ya, sepertinya begitu. So, tunggu apa lagi, Paman? Mending kita langsung ke hutan aja yuk. Ya udah yuk. Kenapa sih, Paman? Mau kemana? Situ. Ya udah, jalan. Ya Allah, ini bakalan jadi malam yang panjang buat aku. Aku harus berduaan di ruangan dingin ini sama cowok sombong kayak gini. Ya Allah, kalau aku harus kekunci di sini, kenapa harus sama cewek super nyebelin ini sih? Dari jutaan orang yang ada di Jakarta, kenapa harus cewek ini terus yang muncul? Oh iya, gimana kalau kita matiin aja pendinginnya? Itu bagus. Di mana? Ya, Oh, jangan. kenapa? Mungkin bentar lagi udah pagi. Berarti tukang-tukang pel, tukang-tukang bersih pasti udah dateng dong. Insya Allah aja kita semua bisa bertahan sampai pagi. Blakutak, teteh. Ini. Jangkrik. Cingkrang. Mana si Cungkring? Nah, itu dia, Kang Mama. Aduh, lo tuh ya telat banget sih. Ya maklum, tadi aku habis jatuh di sana. Makanya kalau jalan itu hati-hati. Jangan pakai mata, tapi pakai kaki. Kalau jalannya nggak pakai mata, lihatnya gimana? Ini. Sudah. Jangan berteman. Lebih baik kalian berantem. Kebalik. Yang benar itu lebih baik berteman daripada berantem. Emang udah ganti? Dari dulu juga kayak gitu, Paman. Ini bagaimana ini? Kita mau cari Neng Nadia tidak? Carilah. Ya udah, ayo. Maksud lo apaan sih? Kita semua di sini itu cuma ada gue sama lo. Kok kita semua sih? Ngaco banget sih lo. Nggak ngerti. Iya, gue nggak ngerti. Makanya bikin gue ngerti. Lagian apa salahnya sih kalau mesin pendinginnya dimatiin? Itu satu-satunya cara buat kita bisa bertahan. Ya di sini kan ada banyak makanan yang siap diolah. Kalau kita matiin pendinginnya berarti mereka semua membusuk dong. Kan sayang kalau dibuang. Bazir. Terus masalahnya apaan? Ya masalah lah. Orang semua bahan makanan itu dipetik, dipanen biar bisa diolah jadi makanan. Kita nggak bisa ngebiarin mereka semua jadi busuk. Banyak orang di luar sana yang lagi kelaparan, kehausan. Ini nggak bener. Oh, jadi itu alasannya.
Kenapa lo nggak jadi tadi ngerusak bahan makanan? Iya. Itu. Dari sekian banyak alasan gue benci sama lo, untuk yang satu ini, gue setuju dan gue bakal selalu menghormatin lo. Ternyata di balik sikap lo yang sok tegar ini, tersimpan sisi lembut seorang cewek. Dan gue suka itu. Ngapain kamu di sini? Lagi mencari Neng Nadia. Iya. Berdasarkan petunjuk, Neng Nadia sedang hilang. Nadia tadi pergi biasa aja. Ini. Fix apanya? Fik, Nadia tidak ada di rumah. Kita juga dari tadi tahu kalau si Nadia nggak ada. Gimana sih? Mang Idi gimana sih? Udah ganggu orang malam-malam, gak jelas lagi. Lola. Udah, jangan ribut. Mending kita keluar yuk, cari Nadia di tempat lain. Daripada debat, gak guna. Iya, daripada kita ribut, mendingan kita cabut. Kapan nanemnya? Sepertinya kalau Mamang Idih lihat, wajah si ibu ini biasa saja. Idih, tidak peduli Nadianya hilang. Awas ya kamu ya. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Nadia itu anak saya. Saya lebih kenal Nadia. Nadia itu emang kayak begitu orangnya. Ya sudah, kalau begitu. Mari kemon. Apaan tuh? Mari kita kemon, cari Neng Nadia. Kalian berdua di sini saja. Belakuta. Halo bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Ada apa bro? Lu lihat Neng Nadia nggak di sono? Tadi sih gue lihat dia naik sepeda ke arah jalan layang bro. Oh ya udah bro. Ntar ada informasi tentang Neng Nadia. Lu kasih kabar ya. Yoa bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Sepi banget bro. Iya. Kayak kuburan. Titit tuit ini. Lakutan, Belakutan, belakutan. Ada apa sih Mang? Mamang Idi lagi cari Neng Nadia. Neng Nadia hilang. Oh, biasa aja dong hanya. ada yang pernah lihat dia pergi nggak? Barangkali aja gitu dia lewat sini. Tunggu. Gua ingat. Coba. Nggak lama dia jalan menuju arah selatan. Itu kan arah ke... Aduh, gawat. Jangan-jangan apa? Cungring, ayah naon? Aku tahu Nadia kemana. Emangnya Nadia kemana? Nadia ke hotelnya Nathan. Ngapain Nadia malam-malam ke hotelnya Nathan? Panjang deh ceritanya. Nanti gue ceritain. Yang penting sekarang kita harus ke sana. Yuk. Ayo, kita ke hotelnya Nathan. Si Nathan. Emang makan ketan. Kita harus berbuat sesuatu. Paling enggak ngapain kek buat ngalihin perhatian dari rasa dingin. Ini gimana maksud kamu? Ya gerak lah. Biar badan kita jadi panas. Daripada kita mati kedinginan di sini. Ya udah, ayo.
penasaran deh. Kamu kenapa selalu ambisius dalam bidang masak? Dari dulu, gue punya mimpi besar. Mimpi gue yang bikin gue semangat untuk sukses. Dan gue percaya semakin sukses gue di bidang masak, maka semakin dekat gue dengan mimpi besar gue itu. Emangnya apa nih besar kamu? Dari dulu, gue pengen bikin distro. Tapi dengan usaha dan keringat gue sendiri. Tanpa bantuan dari keluarga gue. Lo kenapa ngeliatin gue terus? Emang yang gue omongin itu aneh ya? Aku cuma gak nyangka aja orang kayak kamu masih bisa punya mimpi. Maksudnya sama kekayaan orang tua kamu pasti semua job itu gampang didapetin. Terus, kalau lo sendiri, apa lo punya mimpi? Punya lah. Aku pengen bikin mie sehat dimana semua orang bisa beli dengan harganya yang terjangkau. Supaya orang miskin pun juga bisa ngerasain masakan kelas atas tanpa harus bayar mahal. Emang lo yakin mimpi lo bakal tercapai? Mungkin sekarang kedengarannya susah, tapi aku yakin aku pasti bisa. Yang penting kerja keras terus dan jangan lupa berdoa. Mimpi lo keren juga sih. Semoga aja doa lo bisa terkabul ya. Semoga Allah dengar doaku. Kemana kalian? Sudah larut malam. Idi. Jangkrik. Kita mau nyelamatin Nadia. Nadia. Sudah. Pergi kalian. Ih, sabar Pak, sabar. Kera. Idi. Jangkrik. Bar. Jangkrik. Panatan. Titituit. Nadia. Nadia di mana? Nadia. Cigeran. Itu Neng Nadia. Titituit. Nadia. Ini. Tuh si ketan. Tantan si ketan. Silatan ketan. Ya ampun, Pak. Kok malah foto-foto sih? Dasarnya security alay. Mbak, kita nih bukannya alay. Kita moto-moto buat kepentingan polisi. Penting buat olah TKP nantinya. Ini. Bapak, bantuin. Jangan foto-foto. Cigeran, kamu telepon si Cungkring. Suruh ambulan datang kemari. Sekarang, jangan tunggu besok. Halo, Ani. Ani, tolong teleponin rumah sakit. Suruh antar ambulans ke sini. Cepetan ya. Sekarang. Iya, makasih. Ya, jangan tunggu besok sekarang. Ayo Pak, bantuin Pak.
Aduh, pelan-pelan, Neng. Aduh. Aduh, si Neng berat juga ya. Aduh. Si Neng makannya apaan ini? Berat banget, Neng. Neng, aduh. Aduh. Sini, Neng. Aduh. Pelan-pelan, Neng Nadia. Aduh. Paman ini jadi sedih kalau begini. Sampai Nadia kenapa-napa. Pelan-pelan. Aku takut. Ayo, Mas. Iya. Pelan-pelan. Hati-hati. Iya. Angkatnya pelan-pelan, Mas. Angkatnya pelan-pelan. Pelan-pelan, Neng. Iya, Neng. Ya, angkat, Neng. Angkat, Neng. Angkat, Neng. Maaf. Iya, angkat, Neng. Iya. Terima kasih ya, Mas. Iya. Makasih banyak ya, Mas. Semoga Neng Nadia cepat sembuh. Amin. Ini. Sih ganggu aja. Oh my god. Apa-apaan nih? Yang dibanding Sweetie Pie. Aduh, kok bisa sih berduaan sama si cewek alay itu? Aduh, ih, ngeselin banget. Awas aja ya lo, Nadia. Lo bakal tunggu pembahasan dari seorang Karina. Apa sih? Nempel-nempel kayak cicak. Kita sama-sama. Ya ampun, Ayang Nathan. Kok kamu bisa jadi kayak gini sih? Aku khawatir banget tuh, Ayang Nathan. Kok merem aja sih? Ayang Nathan, ya ampun. Kamu kenapa? Kok Rina gak tega banget liat. Aduh. Sudahlah, Rima. Biarkan Nathan istirahat. Percayalah pada dokter. Dia akan memberikan penanganan yang terbaik. Kamu tuh gimana sih, Mas? Dia ini kan anak aku satu-satunya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia gimana? Lagian sampai sekarang dia juga belum sadar. Ayang Nathan. Cepet sembuh ya. Dokter. Ini. Si dokter bukannya Neng Nadia malah ke situ. Please. Jelasin dong keadaannya Ayang Nathan, please ya. Dasar orang kayak nyebelin. Cingkrang, Nyerobot aja. sabar. Kita mah apa? Atuh, cuma serabutan. Atuh. Dok, gimana keadaan anak saya? Apa yang sebenarnya terjadi? Terus, kapan dia boleh pulang? Anak ibu terkena hipotermia ringan. Tapi nanti kita lihat dulu perkembangannya setelah dia siuman. Tapi dia nggak kenapa-napa kan, Dok? Ibu tenang saja. Kami akan berusaha yang terbaik untuk putra ibu. Gitu dong, Dok. Neng Nadia harus diperiksa biar sehat. Betul nggak, Cingkrang? Cungkring? Bagaimana, Dok? Alhamdulillah. Lakutak, der. Aduh, Ibu ngapain sih pakai nyuruh aku bangun pagi-pagi cuma buat nengokin ke Nadia? Udah, kamu cukup dengerin Ibu aja. Bu, tapi aku tuh belum sempet ganti baju. Masa aku pakai baju tidur gini sih ke rumah sakit? Malu. Kamu protes sekali lagi, Ibu sumpel mulut kamu pakai sapu tangan. Mau? Jadi kalian ya yang bawa My Honey Bunny Sweetie Pie ke rumah sakit? Idi, ya sudah jelas Mang Idi yang bawa Neng Nadia kemari. Kan Mang Idi yang menemukan. Titituit. Idi, jangring. Sebenarnya Karina tuh penasaran deh. Kalian itu sebenarnya ngapain sih di hotel Karina? Hah? Mau nyuri apaan? Ya ampun Karin, kalau ngomong jangan asal deh. Tahu. Tuduhan tanpa bukti itu namanya fitnah. Betul, Jangan asal bunyi itu mulut. betul.
gue kasih pelajaran buat Tarasal. Betul. Jaga ya mulut kalian ya. Enak aja ngomong sembarangan kayak begitu sama Karin. Kalian lihat ya, sampai anak saya sadar dan dia akan bicara sebenarnya. Ini jangkrik. Kamu nih ya, masih aja nggak ngerti. Kita ini cuma keluarganya. Kalau nanti kita ditangkap polisi gara-gara nelantarin Nadia gimana? Ya terus kenapa, Bu? Yaudah ibu aja sana urusin Nadia. Males. Aduh, nih anak ya. Kita ini harus pintar, punya strategi, tahu nggak? Strategi apaan? Kita harus benar-benar kelihatan sayang dan memperhatikan Nadia. Jadi Nadia itu akan terus selalu ngasih uang sama kita. Emang kamu nggak mau nggak dikasih uang sama Nadia? Hah? Ya enggak lah. Kalau misalnya nggak dikasih duit sama Kak Nadia, ntar aku gimana bayar duit sekolah? Terus aku nggak bisa shopping dong. Jadi kamu harus rubah sikap kamu. Apalagi di depan banyak orang. Ngerti? Iya. Yuk. Tante lihat gak sih? Tadi tuh temennya Nadia aneh banget. Masa cewek galak kayak gitu, congkring lagi. Aneh banget ya temen-temennya Nadia. Kayaknya saya kenal deh sama perempuan itu. Tapi siapa ya? Tante kok diemin Karina sih? Tante Karina lagi ngomong, Tante jahat banget deh. Iya didengerin. Aduh itu kan, apa kamu lagi ngomongin temennya si Nadia yang aneh itu kan? Tante aneh banget kan? Nadia! Ya ampun, apa yang terjadi sama kamu, Nak? Ibu sedih banget lihat kamu seperti ini, Nak. Biar ibu aja yang sakit daripada kamu yang sakit. Ini jangkrik. Ini nih contoh ibu-ibu teladan abad ini. Nangis-nangis pengen minta kegantiin posisi anaknya sedang sakit. Itu ngomong ke siapa ya? Kamu nyindir saya? Siapa yang nyender? Mamang Idi dari tadi di sini. Nyindir, Paman. Maksudnya begitu, cungkring cingkrang. Jangan-jangan gadis ini yang disukain sama Nathan. Kalau gitu saya harus berikan dia waktu buat buktiin omongannya. Yang penting dia bahagia. Jangan terpaksa nikah sama Karin. Thanks, Mas. Minum dulu ya, tapi ini tuh harus difoto. Soalnya tuh kopinya instagramable banget tuh, lucu kan? Karin, nggak semua harus difoto dan diupload. Ih, tapi sekarang itu lagi zaman tau, semua harus diupload. Mas, ngomong-ngomong soal pertunangan mereka nih, kayaknya kita harus tunda dulu deh. Tante, ditunda? Ya ampun, Tante kenapa harus ditunda sih? Tante jahat banget sih. Karin, kamu tahu kan Nathan kan habis kecelakaan. Nggak mungkin dong kalau harus tunangan. Tunggu aja sampai dia sembuh, baru kalian tunangan. Ya udah kalau gitu Tante jangan pesimis dong. Tante cari dokter lain aja ya, yang di luar negeri tuh yang mahal, biar cepet sembuh ya. Ya tapi please. Astagfirullahaladzim, Karin. Yang nyembuhin itu Tuhan, bukan dokter. Biarin aja Tante. Yang penting pertunangan aku sama Ayang Nathan nggak boleh di cancel, titik. Karin, tunggu Karin. Ya ampun, ini apa-apaan coba? Pokoknya gue harus kasih dia pelajaran biar dia tahu rasa. My sister. Aduh kasihan banget karena dia sakit.
Hashtag biggest enemy Nathan. Apa nih? Bebek Nathan yang sakit gara-gara dia. Ini cewek centil harus gue kasih pelajaran. Pasti dia mau ngatain gue. Dengarkan papi. Pokoknya aku nggak mau pertunangannya batal. Biarin aja mau Ayang Nathan pingsan kayak apa kayak. Pokoknya kalau pertunangannya batal, ini aku mati aja. Tenang. Papi tetap akan usahain kamu bertunangan pada hari ulang tahun kamu. Serahin semua pada papi, ya. Makasih, Papi. Ini jangkrik. Alhamdulillah. Lakutak. Lu sadar juga. Gue seneng banget. Aku juga, Nat. Kita dari semalam nungguin kamu. Makasih semuanya. Ibu sama Vina mana? Alhamdulillah. Ibu sama Vina juga dari tadi di sini nungguin kamu. Ya kan? Iya, Kak. Dari tadi tuh kita nungguin kakak di sini, kita berdoa supaya kakak baik-baik aja. Makasih, tapi kalian nggak perlu khawatir kok. Kok nggak apa-apa. Nadia, tadi ibu bikin sup spesial asparagus buat kamu. Nanti kamu makan, biar kamu cepat sehat. Jangan Neng Nadia. Sop asparagus itu bukan sop asparagus yang beneran, tapi sop habis angus. Si ibu bohong. Beraninya ya kamu ngomong kayak gitu sama orang tua ya? Keluar Kak. Keluar. Aduh Neng, tolong Neng. Aduh Neng, ditarik sama bos nih Neng. Aduh. Saya kan lagi di rumah sakit. Anak saya kan baru aja kecelakaan. Kamu gimana sih? Iya, saya juga tahu kalau saya tuh ada meeting. Itu di reschedule lagi dong. Bisa kan? Anak saya itu lebih prioritas, Rin. Tolong deh. Iya, reschedule lagi deh. Kayak gitu aja nggak bisa. Iya. Aduh. Mendingan kamu pergi aja, keluar. Kutak, Der. Ribut aja. Itu siapa ya? Kok mirip Dewi ya? Dok, apaan? Oh iya deh, bidadari gue makin cantik banget, buset. Apaan sih lu, Jess? Lu cewek aja diurusin. Lihat dong teman kita, belum sadar juga. Ngasih akalan banget sih lo. Nathan belum siuman. Cewek jutek. Lo ngapain teman gue sih? Sampai pingsan kayak gini? Lo ngapain bentak-bentak temen gue? Awas ya, lo berurusan sama gue. Bagus. Lo nggak perlu ngebelain dia sampai yang babi buta gitu dong. Lihat, teman lo baik-baik aja kan? Sementara teman gue pingsan, tau nggak? Kata siapa Nadia baik-baik aja? Orang Nadia aja baru sadar. Ya kan, Bar? Iya. Denger ya, cowok-cowok sok kaya. Nadia itu orang baik, punya hati nurani. Makanya dia selalu dilindungi sama Allah. Gak kayak temen lo. Kurang ajar lo. Lo berani sama gue? Stop. Tuh kalian kenapa sih berantem terus? Berisik banget sih. Bikin gue makin pusing, tau nggak? Nathan, lo udah sadar? Alhamdulillah. Gue seneng banget, Nat, lo sadar, Nat. Gue juga seneng banget, Nat, lo udah sadar. Gak usah lebay kali. Kayak orang mau mati aja. Dasar aneh. Lo tuh yang aneh. Siang-siang kayak gini pakai setelan gotik segala. Serem tau, ya nggak, Jess? Suka-suka gue dong. Itu statement gue pada saat kerja. Lo aja yang gak tau mode. Apaan? Harus enggak kita biasa-biasa aja. Kalian itu kenapa sih? Kok malah berantem sih? Nathan, kamu udah siuman? Kamu itu gimana sih? Bukannya seneng lihat Nathan siuman malah berantem. Gimana sih? Dia nih, Tante. Bikin kesel aja. Sumbunya pendek banget. Nathan, ya alhamdulillah kamu udah sadar ya, Nak. Sayang,
Gimana kalau sekarang kamu pindah kamar aja ya? Biar kamu tenang, mama juga nggak khawatir sama kamu ya. Enggak, Ma. Aku diem di sini aja. Lagian kalau aku pindah kamar, aku pasti bosen sendirian. Loh, kok sendirian sih? Kan ada gue sama Aldo. Iya Bisa dong. nemenin lo. Wah, kacau. Gue dilupain nih. Atau mau gua panggilin Karin nih supaya lo nggak bosan. Abisnya kan cuman Karin yang bisa ngehibur lo. Iya nggak, Jas? Lo apa-apaan sih? Bukannya gue jadi sembuh, malahan gue harus dipindahin untuk rumah sakit jiwa gara-gara dia. Bagus nih kalau dia sadar. Ceweknya itu alay bin lebay. Nenek moyangnya yang lebay. Kalian jangan gitu. Nggak baik. Kan belum tentu juga kita lebih baik daripada mereka. Ya? Jangan gitu ah. Mah, bukannya Mama ada meeting penting hari ini? Kenapa nggak pergi aja, Mah? Iya sih, sebenarnya ada meeting penting soal urusan hotel yang di Bali. Cuman kan kamu lebih penting. Ma, udah. Mama meeting aja ya. Itu juga penting kok. Lagian, aku juga pengen sendiri. Pengen tenang. Ya nggak ya? Kamu yakin? Gak apa-apa mama tinggalin. Ya udah, kalau gitu mama pergi ya, nggak apa-apa ya sayang ya. Ini tadi handphone kamu ada ketinggalan. Kamu kalau ada apa-apa, kamu telepon mama ya. Oh iya, Ma. Nanti aku pasti bakal telepon Mama kalau ada apa-apa. Mama pergi ya. Iya, Ma. Ya udah. Pergi dulu ya. Hati-hati ya, Ma. Bye sayang. Tante titip ya. Iya, kita dari jalan. Iya. Oh iya. Sekarang giliran lo berdua bantuin gue. Jason, lo pergi sekolah aja ya. Gak usah bolos. Iya, gue mau bolos. Gak pernah juga. Dan lo Aldo, lo tolong jagain restoran. Gue takut Dilan tuh ngancurin restorannya, ya? Oke, bro. Tapi lo beneran nih nggak apa-apa kita tinggal sama dia? Ya nggak apa-apa lah. Bukannya gitu, Do. Dia tuh pengen berdua. Ngerti lah. Bener kan, Nat? Lo apa-apaan sih, Jason? Gua lo apa? Cowok modus. Gue nggak cowok modus, cuman dikit sih. Udah, mendingan lo cepet pergi deh. Gue pengen istirahat, ya? Ya udah. Lo baik-baik ya, Nat? Dulu aja. Cepet sembuh, Nat. Ya, makasih. Ya. Tante Rima, pertunangan aku sama yang tadi itu harus dibatalin. Tega banget sih. Aku jadi sedih. Tunggu. Apa? Kamu bilang apa? Pertunangan dibatalin. Dibatalin? Iya. Oh, bagus. Jempol, bener. Emang udah seharusnya pertunangan kamu sama Nathan dibatalin. Kakak nggak suka. Ih, kakak apa-apaan sih, jahat banget. Biarin aja. Lagian kakak tuh jahat banget ya. Udah tahu aku cinta banget sama Nathan. Malah seneng banget dibatalin. Kamu tuh ya sama kayak papa, selalu belain Nathan. Sekali-sekali dong belain aku. Aku itu kakak kamu. Jadi kakak yang marah sih? Emangnya ayang Nathan itu pernah ngapain kakak, hah? Ngapain? Banyak salahnya. Gak kehitung. Susah ngomong sama kamu. Udah, mendingan aku balas dendam sama Nathan nanti. Duh, kenapa jadi Karina yang dimarahin sih? Ya udahlah, pokoknya sekarang aku harus temuin ayang Nathan. Tapi kan dia bawa rumah sakit, bikin aku pusing tau. Mendingan aku ke sekolah. Minta followers aku buat doain ayang Nathan. Fix, aku pinter banget kan? Oh iya, hampir aja lupa. Aku harus bikin rencana buat balas dendam sama cewek kampungan itu. Dia udah berani deket-deket sama ayang Nathan aku. Sebel. Iya. Gue ada rencana buat Nathan.
tau nggak? Ini apaan? Lo ribut sama si Miss Pinky Winky? Oh, ya enggak lah. Yang mulai itu si Karina Miss Pinky Winky. Hah? Apa lo bilang? Karina Pinky Winky yang cantik jelita tiada tara. Kenapa kok ngomongin Karina? Kalian rombeng, bisa nggak sih suara lo tuh dikecilin dikit? Suara lo yang cempreng itu bikin telinga gue mau budek. Hey! Bisa nggak sih manggilnya nggak kaleng rombeng? Udah jelas-jelas nih ya, nih muka mirip Selena Gomez. Karina, denger ya, lo tuh udah mancing war di Instagram gue. Sekarang di sini mau ngajak berantem lagi. Anjing, Vina, Karina itu bukan nelayan. Karina nggak ngerti soal mancing-mancingan. Lagian ya, itu semua juga salah kakak lo tuh, si Nadia. Bikin My Honey Bunny Sweetie Pie masuk rumah sakit. Yang ada tuh Nathan yang ngeselin, bikin kaki gue sakit. Ya nggak bisa begitu lah, udah jelas-jelas ya, yang salah itu Nadia. Dasar cewek aneh, adeknya juga aneh, temen-temennya juga aneh, ya elah aneh semua. Apa? Aneh? Lo bilang gue aneh? Iya lo aneh. Lo yang aneh. Ya udah lo tuh yang aneh. Loh, itu cewek-cewek pada kenapa sih? Pagi-pagi dari ribut aja. Lah, orang lo yang aneh? Apaan? Orang lo yang aneh apaan sih? Orang aneh. Tenang. Gak apa-apa aja nih, pagi-pagi udah ribut aja. Iya, gak ikut campur. Ayo, sini. Sakit tahu. Sakit ya? Banget. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, tapi Sini, aku bantu. Nathan, kamu udah baikan? Iya, udah baikan. Gak jadi. Gimana gue bisa baikan? Ini semua itu gara-gara lo. Gue hampir mati kedinginan, tau gak? Ya udah sih, aku minta maaf. Aku tahu aku salah, aku hampir bikin kamu mati. Tapi aku nggak pernah ada maksud kayak gitu. Gue gak habis pikir ya. Semenjak gue kenal sama lo, gue jadi sial terus, tau gak? Gue nyesel kenal sama lo. Pertama, pas gue baru pulang dari Amrik, lo bikin badan gue tuh bau amis harian. Gara-gara ikan pari lo itu yang bau. Terus, waktu lo ngotorin mobil gue pakai lumpur, lo nekat banget ya. Lo udah bikin acara gue itu gagal total. Dan kemarin-kemarin, pas di Pulau Putri, lo ninggalin gue sendirian. Tuh lihat, dosa lo tuh banyak banget tau gak sih sama gue? Ya udah sih. Tapi aku ngelakuin itu semua karena aku ada alasannya. Dan bahkan banyak yang gak aku sengajain. Apa alasannya? Coba gue pengen denger. Paling cuma karangan lo doang. Ya Allah, percuma juga aku kasih alasan. Yang jelas kejadian semalam itu emang aku yang salah. Untung aja dia nggak kenapa-napa. Kalau sampai kejadian apapun, aku pasti harus berurusan sama polisi. Kenapa? Kok diem aja? Gak punya alasan yang kuat ya? Hah? Udah, aku minta maaf. Aku salah. Kamu mau kan maafin aku? Enggak. Maaf aja itu gak cukup. Kok gitu? Masa kamu tega gak maafin cewek? Ya iyalah, gara-gara lo gue udah masuk rumah sakit. Dan sekarang lo harus bertanggung jawab ngerawat gue seharian. Ngerawat kamu? Emang kamu pikir aku apa? Babysitter kamu apa? Dasar anak mami. Manja. Oh jadi lo gak mau? Anak manja. Mau? Ya udah, gue nggak akan pernah maafin lo selamanya. Tuh kan, gitu. Ya udah, sekarang kasih tahu dong aku harus ngelakuin apa biar dimaafin.
Tapi yang realistis dong. Oke. Temenin gue jalan-jalan. Emangnya salah aku apa sih waktu itu di Super Shop? Kok aku kalah? Lo mau tahu kesalahan lo apa? Nih ya. Lo itu salah milih daging. Kan kita cuma dikasih waktu masak 1 jam doang. Harusnya lo pilih daging yang gampang empuk. Dan kalau lo milih kentang, harusnya lo pilih kentang yang udah direbus. Karena kalau masak kentang itu waktunya lama. Buang-buang waktu. Ya makanya aku pengen ikutan sekolah masak. Biar aku tahu harus ngapain gitu loh. Iya. Coba aja lo gak pernah ngajakin gue ribut. Duh? Kok aku yang salah sekarang? Kamu deh yang mulai duluan. Gue? Lo yang mulai duluan, orang lo yang salah. Kok aku? Kamu dong? Lo. Kamu? Lo yang salah. Kamu yang salah. Lo yang selalu buat gue sial. Loh, kok aku yang bawa sial? Kamu dong? Enggak lah. Buktinya sih sekarang. Sekarang di rumah sakit. Ya itu karena lo. Apa gara-gara? Ya gara-gara lo lah. Kok kalian di sini? Harusnya tuh kalian istirahat. Cepet balik ke kamar kalian. Iya, Sus. Pokoknya lo yang salah. Lo lah. Kamu dong? Kalau gue ngapain ada di sini kalau bukan lo yang salah? Enggak, gue gak mau denger. Lo yang salah, pokoknya lo yang salah. Lo. Aku gak bisa denger kamu. Udah. Kalian kembali belajar. Kayak nggak pernah jatuh aja. Kalau nggak ada kamu, pasti aku udah mati kesepian di kelas. Biasa. Apaan ini? Jason? Ani? Kalian berdua tidak mengikuti pelajaran saya. Sekarang, kalian berdua keluar dari kelas saya. Sekarang! Mimpi apa aku? Bisa berduaan sama cowok ganteng maut kayak gini. Muka lo kenapa merah gitu deh? Lo kebelet pipis? Enggak, aku gak apa-apa. Oh, gue pikir kebelet pipis. Kita belum kenalan secara resmi. Oh iya, kenalin. Gue Jason. Aku Ani. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nyebelin banget. Kenapa sih aku harus satu ruangan sama cowok sombong yang gak mau kalah kayak dia? Dasar cewek keras kepala. Apa-apa maunya menang sendiri. Sok paling bener banget sih. Permisi, pasien Nadia dan Nathan. Saya mau mengecek kondisi kalian dahulu ya.
Suster, Iya? tolong nyalain TV dong, saya mau nonton. Oh, boleh. Makasih. Jangan, Sus. Apa-apaan sih lo? Terus? Suster, jangan didengerin omongan dia ya. Aduh, udah. Lebih baik kalian nggak usah deh nonton televisi sekalian. Saya taruh di sini ya remote-nya. Kalian istirahat aja. Semoga kalian cepat sembuh. Permisi. Tuh kan, ini semua tuh gara-gara lo, tau nggak? Kok gara-gara aku sih? Gara-gara kamu dong. Iyalah. Ternyata dunia itu emang udah kacau ya. Orang-orang pada nyakitin. Dan bahkan nggak ada yang mau ngalah cuma gara-gara TV. Ya elah, itu mah namanya TV yang nontonin lo, bukan lo nonton TV. Mana sih? Mana berantakan banget lagi cara tidurnya. Emang dasar ya, gak ada lembut-lembutnya sama sekali jadi cewek. Gue paling gak suka nih kalau ada yang berantakan kayak gitu. Terpaksa deh. Kamu ngapain sih? Awas aja kalau sampai kamu berani ngapa-ngapain, aku teriak. Siapa juga sih yang mau ngapa-ngapain lo? Udah lo gak usah kegeeran deh. Nih ya, gue cuma mau ngerapin selimut lo doang. Karena gue gak suka yang berantakan kayak gitu. Aku terlalu parno ya? Sampai nuduh dia mau jahatin aku terus. Tapi kan emang bener. Selama ini kan dia jahatin aku terus. Kamu kenapa? Lapar? Iya, lapar. Iya, kasihan banget ya, emang di sini nggak ada makanan. Belum dikasih makanannya. Kasihan. Apaan? Gue mau bisikin lo. Udah deh, lo gak usah pikir aneh-aneh. Gak mau. Serius? Iya. Ya udah yuk. Setiap kali bertemu ada
Chef Dilan, lagi masak apa, Chef? Saya bantuin, Chef. Pergi lo. Lu udah ngancurin rencana gua kemarin. Tapi, Chef, maafin saya, Chef. Kemarin tuh bener-bener saya nggak tahu apa-apa, Chef. Gua bilang pergi ya. Gua nggak mau denger alasan apa lagi, oke? Gua kesini, gua pengen bukti kalau gua tuh chef yang lebih baik daripada Nathan. Ngerti lu? Ayamnya mau taruh di mana, Chef? Serah lu. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan Chef Nathan. Itu kan Chef Nadia. Ngapain di sini? Iya, saya sama Nadia dirawat di rumah sakit ini karena kita terjebak di lemari pendingin. Tapi sekarang, alhamdulillah udah baikan kok. Iya, kita udah baikan kok. Kita kelihatan sehat kan? Saya dengar di sini ada beberapa chef yang berbakat. Tapi katanya masaknya nggak maksimal karena terhalang oleh penyakit pasien. Benar nggak? Iya, saya nanggung di sini. Oh gitu. Yaudah deh. Kalau gitu, gimana sekarang kalau kita masak makanan yang bukan sekadar untuk pasien? Gimana? Setuju nggak? Oke. Bagus. Bisa-bisanya ya kamu PHP-in chef-chef itu. Emangnya kamu pikir aku bakalan percaya juga sama omongan kamu? Yang ada pasti nanti kamu malah jelek-jelekin masakan mereka abis-abisan. Bilang, oh ini kurang ini kurang itu. Saya pikir ini eksekusinya tidak perfect, ya kan? Apa lo bilang? Denger ya, Chef Bawel. Untuk megang dapur itu nggak gampang. Dan di luar sana, banyak orang yang berusaha ngejatuhin gue. Terus hubungannya apa? Lo banget sih. Jadi gini ya, gue harus bertanggung jawab penuh. Dan gue juga nggak bisa sembarangan milih chef untuk jadi asisten gue. Mereka itu harus punya skill, gitu. Ngerti banget sih. Iya juga ya. Aku juga nggak suka sih kalau sampai ada yang bikin kacau food truck aku. Apa yang tadi kamu lakukan membuat Papa kecewa? Ada apa dengan diri kamu sebenarnya? Kita sama-sama. Kita sama-sama. Permisi Ibu. Ya, silahkan. Yes. Ini capcay goreng dengan spicy sauce. Ini masakan Chef Nathan yang terkenal itu kan? Iya Bu, betul. Cuman memang sudah saya modifikasi dengan cita rasa saya sendiri. Soalnya kebetulan Chef Nathan nggak datang hari ini. Saya coba dulu ya. Silahkan Ibu, enjoy. Aduh, makanan apa ini? Pedas banget. Pedas. Aduh, minum dong. Cepet dong. Pelayan. Minum. Bu, Bu. Pedas banget. Pedas. Cepet dong. Saya mohon maaf Bu, ini air putih, silakan diminum. Aduh, Bu, saya mohon maaf ya Bu ya. Sekali lagi saya mohon maaf Bu, atas ketidaknyamanan ini. Maafkan saya. Lain kali hati-hati dong. Makanan ini bisa membakar mulut saya. Iya Bu, sekali lagi kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya kecewa sekali. Maafkan kami Bu. Bu, saya mohon maaf ya Bu. Dylan, ikut saya. Iya Pak. Iya Pak. Dylan, apa yang tadi kamu lakukan membuat Papa kecewa? Ada apa dengan diri kamu sebenarnya? Pak, nggak ada apa-apa. Gini, Papa dengerin dulu, oke? Tadi itu, aku masak capcay goreng dengan spicy sauce. Spicy. Jadi ya pasti dong, Pak. Aku masukin banyak cabai di masakannya. Ibu itu aja yang lebay tadi.
Apa kamu bilang? Kamu masukin banyak cabai. Diren, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Oke, Pak. Oke. Tadi aku emang salah. Dan aku minta maaf sama Papa. Tapi ini semua terjadi karena Nathan, Pak. Nathan? Iya. Nathan saat ini sedang berusaha membuat tamu restoran kagum. Tapi kamu sudah berbuat ceroboh. Apa kamu sadar? Apa yang sudah kamu lakukan bisa menghancurkan hotel ini? Iya, Pak. Oke. Dylan minta maaf. Dylan bisa perbaiki ini, oke? Kasih aku waktu. Dan ini adalah kegagalan kamu. Kamu sibuk mencari cara dengan ego kamu untuk menjatuhkan Nathan. Tapi kamu lupa untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Kamu tidak konsentrasi dalam bekerja. Malukan. Udah puas Papa ngehina aku. Jadi sekarang, Papa lebih pilih Nathan dibandingkan aku, anak kandung Papa sendiri. Iya. Cukup! Kalau kamu terus seperti ini, kamu tidak akan pernah menjadi chef handal atau manajer di hotel kita. Sekarang, keluar kamu. Keluar! Kalau emang itu maunya Papa. Kayaknya enak banget. Maksudnya kayaknya cocok buat semua pasien dengan macam-macam penyakit. Bagus. Coba. Ini saya masak. Bagaimana ucap Nathan tentang masakan saya? Harusnya rasanya bisa lebih ringan. Dan kamu lihat sendiri kan, ini masih banyak bumbu yang bergumpal. Dan ini juga ada beberapa yang belum matang. Nathan? Ini tuh nggak sehat sama sekali. Kayaknya kamu harus banyak belajar masak deh. Karena kalau mau menyajikan makanan untuk pasien, semua itu harus terkoordinasi. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan benar. Kamu kenapa sih harus kasar kayak gitu sama mereka? Maksudnya kamu gak bisa apa kayak kasih nasihat dengan cara lebih sopan, pelan-pelan gitu loh? Sorry ya, tapi kalau soal makanan, gue nggak bisa tawar-menawar. Rasa makanan itu ada dua, enak dan gak enak. Mentang-mentang orang kaya, egonya besar banget. Gak pernah mikirin perasaan orang lain. Apa lo bilang? Apa enggak kok. Aku cuma bilang kalau kayaknya nasinya enak banget tadi.